Jatuhnya masa Orde Baru disusun oleh Eksa Autaroda, Jenita Aisyah Putri, Raudatul Jannah, Windiana Eka Putri. Sejak pertengahan 1997. Krisis ini sebetulnya tak hanya terjadi di tanah air, namun juga di sejumlah negara di Asia. Krisis finansial Asia berawal di negeri Gajah Putih, Thailand. Saat itu, nilai mata uang baht terjun bebas setelah pemerintah Thailand terpaksa mengembangkan baht karena minimnya valuta asing yang bisa mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Selain Thailand, Indonesia, Korea Selatan, Hong Kong, Laos, Malaysia, dan Filipina menjadi negara-negara yang terkena dampak terparah krisis finansial Asia. Dana Moneter Internasional atau IMF mengucurkan bantuan kepada negara-negara tersebut, yakni melalui program senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, bantuan dari IMF tak jua mampu menolong Indonesia dari keterpurukan. Krisis moneter menjadi episode kelam bangsa Indonesia. Tahun 1998 menjadi puncak krisis moneter di tanah air. Harga sembako dan bahan bakar minyak meroket tajam. Daya beli masyarakat menurun, sementara jumlah pengangguran terus bertambah. Di samping itu, nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot drastis. Saat itu, nilai tukar rupiah yang semula sekitar Rp2.000 per dolar menyentuh hingga Rp17.000 per dolar. Dampaknya, banyak industri dan perusahaan gulung tikar. 16 bank terpaksa ditutup. Rakyat Indonesia banyak yang tak lagi sejahtera. Kondisi itu menimbulkan gerakan masif dari mahasiswa di berbagai daerah. Mereka berunjuk rasa menuntut Presiden Soeharto segera mundur dari jabatannya dan mendesak dimulainya reformasi. Jakarta, Selasa 12 Mei 98, peristiwa mencekam yang menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia saat mahasiswa melakukan demonstrasi menentang pemerintahan Soeharto untuk turun atas krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 97. 4 mahasiswa Trisakti tewas dalam penembakan terhadap peserta demo yang melakukan aksi damai. Elang Mulya Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Si. Sementara itu, dokumentasi Kontras menulis, korban luka mencapai 681 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa Mei 98 Trisakti ini? Sebelum melanjutkan video ini, saya ingatkan lagi untuk dukung kami dengan cara like video ini dan subscribe juga di channel, serta jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Demonstrasi mahasiswa di Universitas Trisakti merupakan rangkaian aksi mahasiswa yang menuntut reformasi sejak awal 98. Aksi mahasiswa semakin terbuka dan berani sejak Soeharto diangkat kembali menjadi presiden untuk ke-7 kalinya dalam sidang umum MPR pada 10 Maret 98. Jika sebelum-sebelumnya aksi demo mahasiswa hanya berani digelar di dalam kampus, saat sidang umum MPR berlangsung, mahasiswa memberanikan diri untuk mulai bergerak keluar kampus. Aksi di sekitar kampus Trisakti pada 12 Mei 98 merupakan salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar yang pernah dilakukan di luar kampus pada saat itu. Posisi kampus yang strategis menjadikan Trisakti sebagai titik berkumpul mahasiswa dari berbagai universitas. Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 11 siang, dengan agenda mendengarkan orasi yang dilakukan oleh para guru besar, dosen maupun mahasiswa. Sekitar pukul 1 siang, peserta aksi mulai keluar dari kampus dan tumpah ruah di jalan. Mereka hendak melakukan long march menuju gedung MPR DPR di Senayan. Saat tiba di depan pintu masuk Wali Kota Jakarta Barat, 300 meter dari kampus Trisakti, mereka dihadang oleh 2 lapis barikade aparat yang membawa tameng dan pentungan. Di barisan depan terdapat para mahasiswi yang membagi-bagikan bunga mawar kepada aparat kepolisian yang menghadang ribuan peserta demo tersebut. Negosiasi pun dilakukan antara beberapa wakil mahasiswa dengan pimpinan komando aparat. Anggota aksi lain mencoba bergerak maju dan elemen masyarakat sipil lain mulai bergabung.
Dari hasil negosiasi tersebut, melarang Long March dilanjutkan dengan alasan akan mengganggu lalu lintas kota Jakarta. Namun, di saat bersamaan, datang tambahan aparat pengendali massa atau Dalmas sebanyak 4 truk dan aparat dari Kodam Jaya serta satuan kepolisian lainnya. Dilarang melakukan long march, para mahasiswa ini pun kemudian melanjutkan aksinya dengan menggelar orasi di mimbar bebas dengan tuntutan agenda yaitu reformasi dan mengadakan sidang istimewa MPR. Aksi berjalan damai hingga sore hari. Pada pukul 5 sore, mahasiswa dan aparat sepakat untuk sama-sama mundur. Mahasiswa pun perlahan mulai bergerak mundur dan memasuki tanpa diketahui penyebabnya, aparat keamanan tiba-tiba menyerang mahasiswa dengan tembakan dan gas air mata. Rombongan mahasiswa pun panik dan berlarian berusaha menjauhi dari aparat. Bahkan ada juga dari mereka yang melompat pagar tol demi menyelamatkan dirinya. Penyerangan terhadap mahasiswa pun semakin menjadi. Suara letupan tembakan menjadi lebih banyak terdengar. Peluru karet maupun peluru tajam berhamburan tanpa arah. Aparat yang sebelumnya sepakat untuk mundur, kemudian malah bergerak maju dan mulai memukuli, menendang, dan menginjak-injak mahasiswa yang masih berada di jalan. Kekejaman tersebut dilakukan merata, baik kepada mahasiswa maupun mahasiswi. Tidak tinggal diam, para mahasiswa pun melakukan perlawanan dengan melempari aparat keamanan dan benda yang ada di dalam kampus. Penembakan terhadap para mahasiswa diketahui tidak hanya berasal dari aparat keamanan yang berada di hadapan peserta demo. Di beberapa dokumentasi televisi terlihat jelas penembakan dilakukan dari atas flyover Grogol dan jembatan penyeberangan. Aksi tembak-tembak ala koboi ini dilepaskan dengan terarah ke depan gerbang Trisakti, sedangkan tembakan yang berasal dari flyover mengarah ke mahasiswa yang sedang berlarian ke dalam kampus. Tembakan yang mengarah tersebutlah mengakibatkan jatuhnya korban luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia. Dari korban meninggal dunia, 3 mahasiswa dipastikan meninggal di tempat, sementara 1 korban lainnya akhirnya meninggal setelah sebelumnya sempat dibawa ke rumah sakit untuk menjalani tindakan medis. Meskipun telah terdapat bukti berupa serpihan peluru kaliber 5,56 mm di tubuh almarhum Heri Hartanto, di mana saat zaman itu peluru jenis ini digunakan untuk senjata laras panjang jenis SS-1 yang biasa dipakai oleh satuan Brimob dan Kopassus. Penembakan dengan peluru tajam masih saja menjadi misteri. Tragedi Trisakti ini merenggut 4 nyawa yang namanya abadi hingga kini. Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Henry Awansi, merekalah pahlawan reformasi, bukan para politisi. Mereka dirampas saatnya, tergusur dan lapar. Kepanikan warga dan semakin sulit pemenuhan kebutuhan hidup membuat suasana makin kacau. Terjadi aksi penjarahan besar-besaran di kota-kota besar di Indonesia. Kerusuhan terparah terjadi di Jakarta dan Medan. Pusat-pusat perbelanjaan dan toko-toko elektronik dibakar dan dijarah massa. Tidak cukup sampai di situ, para pemilik toko juga menjadi sasaran kekerasan warga. Mereka, terlebih orang-orang dari etnis Tionghoa, mengalami penyiksaan dan pembunuhan. Kala itu, sepanjang Jalan Gajah Mada hingga Kota Tua, Jakarta Pusat, dikabarkan berbau daging gosong karena mayat-mayat yang terbakar. 4. Kasus pemerkosaan dan penganiayaan yang tidak kunjung diadili. Warga keturunan Tionghoa memang menjadi sasaran utama pada serangan yang tidak berperi kemanusiaan tersebut. Para wanita diculik dari jalan-jalan dan diperkosa beramai-ramai. Tidak sedikit dari mereka yang dibakar atau diarak keliling jalan dalam keadaan tanpa busana. Mayat mereka ditulisi dengan kata-kata penuh kebencian. Banyak sekali warga etnis Tionghoa yang memutuskan untuk pergi ke luar negeri kala itu. Hingga kini masih belum ada pengadilan atas pelaku-pelaku penganiayaan dan pemerkosaan sadis tersebut. Tim pencari fakta mengatakan sulit untuk mengidentifikasi pelaku dan adanya usaha pembiaran dari pihak berwajib yang terkesan enggan untuk meredakan kericuhan pada saat itu.
5. Kemunduran Presiden Soeharto. Puncaknya, penguasa Indonesia kala itu mengundurkan diri. Setelah 32 tahun memimpin Indonesia, Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Hal ini disambut sorak-sorai para mahasiswa yang telah berhari-hari menduduki gedung MPR. Sebelum pengunduran dirinya, Indonesia telah berada di krisis moneter sepanjang 6 hingga 12 bulan. Mei 1998, sang diktator akhirnya menghentikan masa jabatannya setelah serangkaian paksaan dari berbagai pihak. Namun hal ini bukanlah penyelesaian dari semua. Bangsa kita masih memiliki banyak sekali misteri berdarah yang hingga kini tidak tersentuh pengadilan. Kita berdoa dan berusaha semoga peristiwa pahit ini tidak akan pernah menimpa bangsa kita lagi. Semoga hati kita dilembutkan agar sesulit apapun keadaan kita, meski kita berada dalam pendapat dan pandangan yang berbeda, semoga kita tidak terpancing untuk melakukan kekerasan. Sudah cukup bangsa ini melakukan saling bantai dan bunuh di antara sesama anak bangsa. Sebagai generasi yang hidup di zaman ini, kita juga dituntut untuk melek sejarah agar peristiwa hitam itu tidak terulang lagi di generasi kita. Apapun yang kita hadapi, betapa berbeda pun kita, semoga kita tetap bisa menjaga persatuan. Demikianlah Braille 5 fakta jejak kelam tragedi kerusuhan Mei 1998. Pemirsa, Orde Baru berkuasa selama 32 tahun dan di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia berhasil keluar dari kesulitan ekonomi di masa Orde Lama. Namun di sisi lainnya, masa Orde Baru adalah saat di mana kekuatan ekonomi dikendalikan segelintir orang, politik dikekang,
terjadi pelanggaran HAM dan kebebasan pers dibatasi. Kami akan paparkan sejumlah data bersama rekan Zaki Arfan. Silakan Zaki. Ya baik, terima kasih Ade dan juga pemirsa. Kalau kita tahu pada Rabu 14 November kemarin memang ini cuitan dari anak Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, yakni Titi Soeharto, menuai beragam reaksi dari netizen. Ada yang setuju tetapi tidak banyak juga yang menolak. Memang setiap rezim atau era ini sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi apakah kelebihan dan kekurangan dari era Soeharto ini masih bisa relevan diterapkan pada masa sekarang, khususnya di era setelah reformasi? Kita akan lihat dulu berbagai informasi apa sebenarnya kelebihan dari era Orde Baru. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Memang di tahun ketika Soeharto menjabat menjadi presiden ini ada era transisi ekonomi pada tahun 66 sampai tahun 73, banyak kebijakan yang diambil untuk memperbaiki ekonomi dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Ini menyumbang sekitar 40 sampai 50% produk domestik bruto setiap tahunnya, sehingga memang pertumbuhan ekonomi ini cukup tinggi sekitar 5 sampai 9% setiap tahunnya. Ditambah adanya krisis minyak dunia atau oil boom pada tahun 73 yang menguntungkan Indonesia pada saat itu. Selain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pada era Orde Baru memang keamanan negara ini cenderung lebih stabil, peningkatan angka warga terdidik juga cukup tinggi dan juga kebutuhan pangan yang terjaga. Tetapi dengan kelebihan Orde Baru ini tentunya juga ada kekurangan pada saat era Orde Baru. Kita akan lihat kekurangan dari Orde Baru ini sendiri. Kita tahu saat itu kolusi maupun juga nepotisme angkanya sangat tinggi dan juga pembangunan tidak merata, hanya terpusat di Pulau Jawa, dan kemudian juga oligarki keluarga cendana dan juga kroninya yang menguasai banyak sektor dan dikuasai oleh keluarga cendana maupun juga kroninya. Kalau kita ingat juga masa-masa Orde Baru tidak ada kebebasan pers gitu. Kebebasan pers dibungkam. Juga banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi serta pengekangan partisipasi politik. Kalau kita ingat hanya ada 3 partai saat itu juga selama era Orde Baru berkuasa. Inilah